Setelah Rasulullah menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa dan menjadi imam bagi seluruh para nabi dan rasul, kemudian Rasulullah berdiri di luar Masjidil Aqsa dan dengan izin Allah naik menuju ke langit pertama didampingi malaikat Jibril. Semua ini terjadi secara fisik dan ruhani. Subhanallah, segala puji hanya milik Allah. Tiba di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Adam menyambutnya dengan penuh kemuliaan dan berkata, "Selamat datang anak yang syaleh dan nabi yang syaleh." Di sana Rasulullah melihat ruh-ruh manusia. Di sisi kanan membuat Adam tersenyum, di sisi kiri membuatnya bersedih. Kemudian Nabi Muhammad dinaikkan ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Keduanya menyambut Rasulullah dengan salam dan doa kebaikan. Saat di langit ketiga, Rasulullah bertemu Nabi Yusuf alaihi salam yang menyambut dengan penuh penghormatan. Di langit keempat, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam yang menyambut dengan penuh hormat. Di langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihi salam. Setelah menyambut Rasulullah, Nabi Musa menangis. Ketika ditanyakan sebab tangisnya, Musa berkata, "Aku menangis karena seorang pemuda yang diutus setelahku, umatnya akan masuk surga lebih banyak daripada umatku." Dan kemudian Rasulullah dinaikkan lagi ke langit ketujuh. Di sini beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah rumah ibadah bagi para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Setelah itu Rasulullah dibawa hingga Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak bisa menemani. Ini adalah batas tertinggi makhluk. Belum pernah ada satu makhluk pun yang mencapai makam ini kecuali Nabi Muhammad. Di tempat inilah Allah Ta'ala mewajibkan sholat kepada Nabi dan umatnya sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Dengan taat Rasulullah menerima perintah itu dan beliau pun turun. Namun saat sampai di langit keenam, ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup." Mendengar nasihat Nabi Musa, Rasulullah pun kembali menghadap Allah. Lalu Allah mengabulkan permohonan Nabi. Jumlah sholat dikurangi. Kejadian ini terulang setiap kali Nabi Muhammad turun dan bertemu Nabi Musa. Musa tetap menyarankan agar Nabi meminta keringanan hingga sholat menjadi 5 waktu. Saat Nabi Musa menyarankan Rasul untuk kembali meminta keringanan, Rasul pun menjawab, "Aku malu kepada Rabbku." Maka ditetapkanlah sholat 5 waktu sehari sebagai kewajiban atas Nabi Muhammad dan umatnya, dengan pahala yang sama seperti 50 kali sholat. Nabi Muhammad dan Jibril pun turun dari langit dan tiba di Masjidil Aqsa, kemudian kembali ke Masjidil Haram mengendarai burak. Dari langit tertinggi, Nabi Muhammad membawa hadiah terbesar bagi umatnya, sholat 5 waktu sehari, sebagai penghubung langsung antara hamba dan Rabbnya. Demikianlah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan keindahan, kemuliaan dan keberkahan.